Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di perkuliahan matriks dan ruang vektor di bab 4 tentang vektor di Rn. Kalau di slide sebelumnya, di video sebelumnya kita bahas tentang hasil kali titik untuk Rn dan juga proyeksi ortogonal. Sekarang kita membahas tentang hasil kali silang di Rn ya. Nah, kita masuk dulu ke definisinya. Misalkan kita punya dua vektor ya, ada vektor U dengan komponen U1, U2, U3, dan V1, V2, V3. Ini, kedua vektor ini adalah elemen di ruang 3, di R3. Nah, hasil kali silang U cross V ya, U cross V. Jadi kalau untuk kali silang kita pakainya cross. Hasil kali silang U cross V ini adalah vektor ya. Kalau sebelumnya kita pelajari U dot V ini menghasilkan skalar, kalau U cross V ini akan menghasilkan vektor ya. Jadi beda ya. Nah, hasil kali silang U cross V adalah vektor di R3 dengan definisi sebagai berikut ya. Jadi ini definisi U cross V sama dengan U2 untuk komponen pertama U2 kali V3 dikurangi U3 kali V2. Kemudian U3 kali V1 dikurangi U1 kali V3 untuk komponen kedua. Untuk komponen ketiga U1 V2 dikurangi U2 V1. Nah, ini adalah definisi hasil kali silang U dengan V ya, atau U cross V. Nah, atau bisa juga kita buat dalam bentuk determinan untuk ordo 2 kali 2. Ya, masih ingat ya? Jadi misalnya di sini untuk komponen pertama ordonya adalah maksudnya ordernya 2 kali 2, kemudian entry-nya U2, U3, V2, V3, kita hitung determinannya. Kemudian komponen kedua minus dari determinan U1, U3, V1, V3. Nah, yang ketiga determinan dari U1, U2, V1, V2. Nah, komponen pertama kan determinannya adalah U2 kali V3 dikurangi U3 kali V2. Ini juga sama, U1 kali V3 dikurangi U3 kali V1. Ya, tapi di sini ada minus ya, makanya jadi ini. Nah, kemudian yang jadi seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, U1 kali V2 dikurangi U2 kali V1. Nah, seperti ini. U cross V dari 3 komponen matriks ini, 3 komponen vektor ini adalah, kita cari aja determinannya, 2 kali 1 dikurangi 0 kali min 2, berarti 2. Ya, nah kemudian 1 kali 1 dikurangi 3 kali min 2, berarti min 5. 1 kali 1, 1. Oke, 1 kali 1, 1 dikurangi min 6, min 6. Berarti, ya, 1 kali 1 itu 1 dikurangi 3 kali min 2, berarti kan 7. Min 7 berarti ya, karena ini tandanya minus, jangan lupa ya, jadi min 7. Kemudian untuk komponen ketiga, 1 kali 0 dikurangi 2 kali 3 berarti min 6. Ya. Jadi kita pakai perhitungan determinan order 2 kali 2, order 2 kali 2 ya. Oke, pakai metode Sarus ya. Jadi kita dapat komponen vektor hasil kali silang U dan V adalah 2, min 7, dan min 6 ya. Jadi kalau U cross V ini akan menghasilkan vektor lagi. Beda dengan U dot V ya. Kalau U dot V pasti dia menghasilkan bilangan skalar. Gitu. Nah, soalnya terakhir. Ini soalnya tadi ya, U-nya ini, V-nya ini. Oke. Nah, sebenarnya supaya teman-teman lebih mudah membayangkannya ya, definisi hasil kali silang itu bisa kita buat dalam bentuk determinan. Jadi, kan ada vektor U dan V nih. Ada vektor U
dan vektor V. Vektor U anggotanya atau komponennya U1, U2, U3. Vektor V komponennya V1, V2, V3. Nah, kita buat matriks gitu dengan menambahkan baris pertamanya adalah IJK. Tuh, jadi di sini matriksnya ini jadi 3 kali 3 kan. Nah, ini kita hitung determinannya. Nah, untuk menghitung determinan ini, teman-teman kan bisa pakai sarus, bisa pakai ekspansi kofaktor. Ya. Ya kan? Nah, misalnya kita pakai ekspansi kofaktor di sepanjang baris ke-1. Di sepanjang baris ke-1 berarti kan yang, sebentar ya, di sepanjang baris ke-1, ingat-ingat ya, ekspansi kofaktor di sepanjang baris ke-1 berarti di sini kan. Nah, ini notasinya apa ini? A11 ya kan, di sini A12, di sini A13. Berarti kalau kita mau menghitung determinannya, sama dengan, ya kan? Bentar. A1, aduh tulisannya jelek ya. A11 kali M11 ya kan? Ditambah A12 kali M12. Ditambah A13 kali M13. Nah, teman-teman perhatikan di sini A11-nya ini adalah I, ya. A11-nya I, A12-nya J, A13-nya K. Nah, sekarang berarti kita mencari M11, M12, dan M13. Nah, oke. Untuk M11 berarti kita akan menghilangkan baris pertama dan kolom pertama kan. Sehingga sisanya jadi ini. U2, U3, V2, V3. Jadi A-nya -1 dikali dengan determinan dari U2, U3, V2, V3. Itu ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua berarti ini ya, A12 kali M12, A12-nya adalah J, M12-nya berarti kita menghilangkan baris pertama dan kolom kedua, ya kan? Sehingga jadi kita menghitung determinan matriks U1, U3, V1, V3. Nah, jangan lupa untuk M12 kan berarti -1 pangkat 1 tambah 2 kan minus ya. Gitu, makanya di sini tandanya minus. Ya, masih ingat ya rumus kofaktor, -1 pangkat I plus J dikali determinannya, determinan IJ. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, kita akan menghitung A13 kali M13. A13-nya itu adalah K, ya kan? M13 tandanya berarti -1 pangkat 1 tambah 3 berarti positif ya. Kemudian kita menghilangkan baris pertama dan kolom ketiga gitu. Jadi sisanya ini U1, U2, V1, V2. Nah, ini kan kalau 2 kali 2 ini teman-teman tinggal pakai harus aja kayak tadi ya. Nah, jadi sebenarnya minus di sini ya karena efek kofaktornya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nih kita punya contoh punya vektor U dan V, berapa U cross V? Ya kita hitung aja ininya, apa namanya, determinannya gitu. Nah, ternyata hasilnya 2I min 7J min 6K. Oke ya. Jangan bingung ya, jadi hasil kali silang itu bisa kita hitung dengan cara menghitung determinan gitu. Tapi di sini baris pertamanya kita tambahkan I, J, dan K-nya. Nah, bagaimana kaitan hasil kali silang dengan titik ya?
Nah, berikut ini adalah sifat hasil kali silang yang terkait dengan hasil kali titik. Misalnya di sini ada sifat pertama, dan kedua ya. Jadi hasil kali titik dengan hasil kali titik dengan hasil, misalnya kita mencari cross product dari U dan V gitu ya. Nah, kalau kita kalikan dengan masing-masing U ataupun masing-masing V ini, maka hasilnya pasti 0 ya. Jadi U dot U cross V sama dengan 0, V dot U cross V sama dengan 0. Nah, kemudian untuk yang kedua ini penting juga ya, teman-teman ingat. Panjang U cross V kuadrat ini sama dengan, atau norm U cross V dikuadratkan ini sama dengan norm U kuadrat dikali norm V kuadrat dikurangi U dot V kuadrat. Ya, teman-teman bisa dibuktikan ya. Kemudian bisa juga misalnya kita ingin mengalihkan ada 3 vektor nih. U cross V cross W. Nah, ini sama dengan U dot V U dot W kali V ya, U dot W kali V dikurangi U dot V kali W. Gitu. Nah, kalau untuk yang ini, nah ini berbeda gitu ya. U dot W kali V dikurangi V dot W dikali U gitu. Oke ya. Jadi kalau kita perkalian silang ini akan berbeda gitu. Kalau U-nya dulu nih di cross atau terakhiran ini akan berbeda hasilnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan nih yang ini U dot U cross V atau V dot U cross V ini hasilnya 0. Nah, kalau kita ingat lagi hasil kali titik misalnya U dot sesuatu gitu ya, antara dua vektor kita dot produk hasilnya 0, berarti dua vektor ini saling tegak lurus gitu. Ya, artinya vektor U ini akan tegak lurus dengan hasil kali crossnya. V ini akan tegak lurus dengan hasil kali silangnya gitu ya. Nah, buktinya apa? Misalnya kita punya contoh seperti ini, ada vektor U dan vektor V. U cross V ini ada 2, min 7, min 6. Ya, berarti coba kita hitung U dot U cross V dan V dot U cross V. Ya, nah ternyata setelah dihitung hasilnya 0. Oh, artinya bahwa U cross V ini akan ortogonal dengan vektor U dan vektor V-nya, gitu ya. Nah, ini untuk membuktikan sifat A cross B ortogonal dengan A dan B ya. Nah, misalnya kita mau menghitung A cross B dot A. Ini sama dengan 0 dan pasti juga A cross B dot B ini pasti 0. Nah, misalnya kita hitung A cross B, itu hasilnya seperti ini, A2B3 min bla 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 ini ya, ini komponennya. Nah, coba kita kalikan A cross B ini dengan A. Nah, ternyata hasilnya seperti ini ya. A1, A2, B3, min A1, 3, A1 kali A3 kali B2. Di ini komponen pertama. Komponen kedua, enggak, ini karena ini dot product hasilnya skalar ya. Ditambah A2, A3, B1 dikurangi A1, A2, B3 ditambah A1, A3, B2 min A2, A3, B1. Ini akan menghasilkan 0. Gitu, berarti dia ortogonal. Berarti hasil perkalian silang A dan B itu akan ortogonal dengan si vektornya, gitu. Nah, sekarang kaidah tangan kanannya. Jadi misalkan A dan B ini vektor dengan titik pangkal yang sama, maka sifat A, vektor A cross B ini akan tegak lurus pada bidang yang melalui A dan B. Jadi dia akan tegak lurus nih pada bidang ini. Karena sudah kita buktikan kan sebelumnya. Gitu. Nah, sehingga kalau untuk arahnya kita bisa gunakan kaidah tangan kanan.
ya. Misalnya kita mencari arah perkalian dari A ke B. Nah, berarti kan seperti ini. Nah, ini panahnya ke atas. Itu arahnya ke atas. Kalau misalnya dari B ke A, berarti akan jadi kebalikannya. Gitu. Berarti ini kan kebalikannya ya. Berarti jempolnya jadi di bawah. Nah, ini ada beberapa sifat utama untuk hasil kali silang ya. Nah, sifat yang paling terakhir ini merupakan sifat utama dari kali silang ya. Nah, kita lihat ya, sifat pertama ini mengatakan bahwa U kali silang dengan V adalah negatif dari V kali silang dengan U ya. Jadi berlawanan. Nah, ya, jadi ini menandakan bahwa kali silang ini tidak komutatif gitu ya, nggak sama antara U kali V dengan V kali U gitu. Nah, sifat kedua dan ketiga ini merupakan campuran dari kali silang dengan penjumlahan ya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau yang sifat ketiga sama ini campuran kali silang dengan penjumlahan. Kalau sifat keempat ini merupakan campuran dari sifat perkalian silang dengan perkalian skalar. Dan sifat yang terakhir adalah sifat perkalian silang dengan vektor 0 yang menghasilkan vektor 0 kembali ya. Oke. Nah, ini kita punya sifat ke 4.8. Kalau theta ini adalah sudut antara A dan B, ya, di mana theta ini berada di antara 0 dan pi, maka A cross B sama dengan panjang A kali panjang B kali sin theta. Ya, kalau definisi untuk A dot B kan panjang A kali panjang B kali cos theta. Nah, tapi kalau cross product A dot B norm A dikali norm B kali sin theta. Nah, kemudian ada sifat selanjutnya bahwa dua vektor tak nol, A dan B ini adalah sejajar jika dan hanya jika A cross B-nya sama dengan 0. Ya, kalau sejajar, maka sin theta-nya akan 0 ya. Gitu. Oke ya. Sehingga A cross B-nya adalah 0.